Halo Pekoners, kembali lagi berjumpa dengan Nurul di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more we grow. Wah, rasanya udah lama banget ya Nurul nggak nyapa Pekoners yang lagi nonton. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan dimanapun berada, dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah Pekoners, karena udah lama nggak ketemu nih, di segmen polemik ini aku bawa hal yang menarik nih untuk dibahas, dan juga suasana baru ya Pekoners dapat lihat. Nah, Pekoners pasti relate sih sama yang mau dibahas kali ini. Nah, di zaman sekarang yang serba teknologi ini, yang aware sama mental health dan juga mudah bersosialisasi dan juga melek loh sama teknologi, itu merupakan generasi apa sih? Gen Z kah? Milenial kah? Atau gen apa? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita bahas, dan pastinya aku nggak sendiri sih karena kita ada di segmen polemik Podcast Lens of Economy. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nggak sih kita sapa guest star spesial kita pada hari ini, yaitu Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Pak Marwan. Halo Bapak. Halo Nurul. Waduh, gimana nih Pak kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Waduh, mungkin Pak, siapa sih yang nggak tahu ya sama Pak Marwan yang memang udah dikenal dekat dengan mahasiswa. Nah, boleh nih Pak disapa dulu ke konersnya. Halo Pekoners, sehat selalu ya, semangat ya. Aduh, tetap semangat ya, Pekoners sudah disemangatin sama Pak Marwan loh. Nah Bapak, ngomong-ngomong tentang seseorang yang dekat dengan mahasiswa nih Pak, boleh nih Pak diceritain perjalanannya untuk menuju sampai nih di titik ini, yaitu menjadi Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik, makasih Nurul. Jadi kalau perjalanan karir ya. Iya Pak, betul. Di UNP ya maksudnya. Bapak kalau mungkin dari kuliah ya. Boleh. Nah, dulu kuliahnya di alma mater yang sama nih dengan Nurul ya. Aduh. Bapak alumni pendidikan ekonomi. Waktu tamat masih IKIP namanya. Oke. Tahun 1998 ya. Nah, kemudian tahun 2000 alhamdulillah diterima sebagai dosen PNS di Fakultas Ekonomi waktu itu. Oh, Fakultas Ekonomi. Ya. Oh iya, baru ganti ya Pak ya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai perjalanan karir ya sebagai dosen muda ya samalah dengan dosen-dosen yang lain ya. Tentu ada tuntutan-tuntutan yang mesti dipenuhi ya di samping mengajar. Bapak ya pertama kali mungkin diberikan amanah, mungkin tugas tambahan ya, di samping dosen yang ngajar di kelas, itu sebagai pernah jadi sekretaris labor komputer ya. Waduh. Itu waktu sebelum berangkat S2. Sebelum berangkat S2 dan S3. Dan S3 berarti ya. S2 S3-nya nyambung ya Pak ya. Jadi waktu itu kami masih diterima sebagai dosen dengan background S1. Kalau sekarang kan minimal S2. Iya, S2. Ya. Nah, jadi sebelum berangkat kuliah S2 di tahun 2004 ya, nah, itu pernah diberi amanah untuk mengelola labor komputer waktu itu. Labor komputer. Ya. Waduh, berarti setelah jadi sekretaris langsung jadi mengelola labor komputernya Pak ya. Nah, selepas S2 tahun 2004, Bapak S2-nya di Unpad ya, di Universitas Pajajaran tahun 2004 sampai 2007. 2007. Ya. Nah, 2007 langsung setelah itu terus S3 di pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Malang. Negeri Malang, berarti beda ya Pak ya, tapi langsung S2. Tamat tahun 2011 ketika itu. Nah, ketika tamat di Fakultas Ekonomi itu belum ada S2 pendidikan ekonomi. Nah, setelah tamat itu saya dengan beberapa orang kawan tentu di bawah bimbingan Pak Dekan dan guru-guru besar kita yang ada di Fakultas Ekonomi membuka S2 pendidikan ekonomi. Oke. Nah, Bapak menjadi sekretarisnya di sana. Jadi sekretaris program S2 pendidikan ekonomi. Ya. Jadi prodi awal yang didirikan untuk S2 pendidikan ekonomi. Lalu selepas sekretaris S2 pendidikan ekonomi, karena sudah selesai satu periode jabatan, Bapak
selanjutnya diminta untuk menjadi waktu itu apa namanya ya, staf ahli wakil rektor. Nah, jadi staf ahli wakil rektor waktu itu ya. Wakil rektornya waktu itu Pak Profesor Agus Irianto. Jadi guru besar kita dari FE juga ya. Nah, di samping itu Bapak juga aktif sebenarnya di UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Ya, sebagai koordinator bidang kewirausahaan. Jadi di samping di bidang akademik, Bapak juga dipercaya untuk mengelola kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Berarti itu UPT yang memang terjun langsung ke mahasiswa atau gimana Pak? Ya, jadi UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan salah satu unit pelaksana teknis yang khusus membina ya, mengembangkan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Nah, sebagai contoh program wirausaha mahasiswa misalnya, itu di bawah UPT Pengembangan Karir ya. Bapak 3 tahun itu mengelola program VMW dan sekaligus mengelola expo kewirausahaan. Berarti expo itu di bawah ya, ya Pak ya? Misalnya waktu kunjungan Pak Yusuf Kala, kita yang kelola expo kewirausahaan yang ada di auditorium waktu itu ya. Nah, sejalan dengan kunjungan Pak Wakil Presiden dalam rangka Minang Entrepreneurship Award. Seperti itu. Nah Pak, kalau ngomong tentang mahasiswa ya Pak, kita udah berpengalaman juga nih di UPT tadi memang untuk terjun langsung ke mahasiswanya nih Pak. Itu sebelumnya aku mau tanya nih dulu nih Pak, kan kita mau bahas tentang Gen Z ya Pak ya, yang mana itu Gen Z merupakan mahasiswa saat ini, karena Gen Z itu rata-rata kelahiran dari 1995 sampai dengan 2010 nih Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak sampai termasuk generasi di mana nih Pak? Karena ada beberapa tingkat kan ya Pak ya. Kalau ada Gen X itu ada dari 1965 sampai 1976. Nah, kalau untuk milenial itu dari 1977 sampai 1994. Nah, Bapak termasuk yang mana nih Pak? Bapak mungkin kalau dilihat tahunnya Gen X nampaknya. Berarti Gen X ya Pak. Berarti canggih juga lah kayak X gitu ya. Agak canggih ya Pak. Berarti kalau sekarang tuh kalau ditaruh di segmennya berarti kita di Gen X versus Gen Z nih ya Pak ya. Waduh. Nih Pak, kalau boleh tahu gimana nih Pak pandangan Bapak sebagai Gen X, generasi X untuk kepada pandangan Bapak terhadap Gen Z Pak? Oke, mungkin Bapak sedikit melanjutkan tadi ya, karena ada kaitannya nanti dengan pertanyaannya Nurul. Jadi selepas itu mungkin singkat saja, selepas dari staf ahli wakil rektor 1, lalu diamanahkan kembali menjadi ketua program S2 pendidikan ekonomi. Nah, selepas itu diamanahkan menjadi wakil dekan 1 ya. Sekarang wakil dekan 1 EPB. Jadi sekarang udah wakil dekan di prodi kedua sebenarnya. Berarti prodi kedua. Ya. Nah, sehingga memang kita sebagai orang yang diberikan amanah ya oleh universitas, tentu kita memberikan layanan terbaik lah bagi mahasiswa. Betul banget. Dengan berbagai macam program-program yang dijalankan UNP, sehingga kita bisa memahami betul itu ya, gimana karakter mahasiswa ya. Iya betul. Bahkan tidak usah menunggu puluhan tahun, mungkin dalam rentang waktu dosen muda dulu tahun 2000-an dengan sekarang tahun 2004 atau tahun 2020 aja dengan 2024 itu terasa betul gitu ya. Jauh banget bedanya ya, seperti yang tadi sepertinya generasi X dan generasi Z ini dua generasi yang mungkin ya punya perbedaan lah ya. Tapi kita nggak bisa katakan X ini lebih baik daripada Z. Betul bisa, banget. ya. Nggak boleh. Nggak boleh dibanding-bandingkan ya. Nah, kenapa? Karena mereka hidup di alam yang berbeda mungkin ya. Betul. Maksudnya lingkungannya sudah berbeda. Betul. Karena kita harus mendidik seorang sesuai dengan masanya. Iya. Dan ya mungkin sebagian orang bicara ya generasi Z ini yang dianggap generasi yang daya juangnya kurang ya. Kurang tahan tekanan gitu ya. Yang dikasih tugas sama dosen ngeluh ya, suka ngeluh di media sosial ya. Terus ya Pak ya. Nanti update statusnya apa ini kan bunyinya ya. Bagaimana ya? Tuhan saja tahu kemampuan umatnya. Betul. Ini dosen ngasih tugas banyak sekali ya. Maka dosen melindungi Tuhan itu ya. Aduh, nggak mungkin dong ya Pak ya. Enggak ya. Katanya Tuhan tuh ngasih ujian itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Mahasiswanya merasa dosen ngasih tugas melebihi kemampuan dia. Melebihi keterbatasannya Pak. Ya. Nah, ada lagi yang menyebut apa?
Kalau di kami dulu istilah yang populer itu gayanya gaya kerupuk nih. Ya, kalau dilihat kan keras, kalau di kremos sedikit remuk ya Pak ya. remuk. Nah, sekarang istilahnya itu lagi kan. Nah, ada istilah yang generasi strawberry ya, manis, cantik, ganteng, gagah, tapi kepencet dikit ada hancur ya. Ada hancur ya Pak ya. Ada hancur seperti itu. Jadi sebenarnya kita bicara apa ya? Pandangan. Ya, setiap generasi itu hidup di zaman atau lingkungan yang berbeda ya. Betul banget. Apalagi kalau sekarang itu karena perubahan lingkungan sangat cepat, terasa mungkin ya. Iya betul. Kalau di kami mungkin ya ketika kami kuliah mungkin orang-orang tua usia dari kami itu lingkungannya tidak begitu jauh berubah. Iya betul. Nah, sekarang jauh sekali. Memang jauh sekali Yang karena kita memang rasakan, perkembangan ya, teknologi yang sangat yang kita rasakan 10 atau 5 tahun yang lalu itu tantangannya berbeda dengan sekarang. Betul banget. Nah, peluangnya juga berbeda. Peluangnya juga berbeda. Nah, cara menyingkapinya juga berbeda. Artinya betul. apa? Kalau kita bicara dulu bapak gini-gini waktu kuliah, lalu kalian kenapa sekarang seperti ini? Nggak bisa dipakai juga itu. Betul. Beda itu ya. Iya betul. Nah, benar itu. Aduh. Berarti pandangan bapak terhadap Gen Z ini yang kita tidak bisa melemahkan mereka, kita tidak bisa memandang rendah mereka, tapi kita tidak juga tidak bisa membandingkan juga ya Pak ya dengan generasi X sendiri. Ya, nah Pak, kalau tadi kan Bapak udah bahas nih, aku tanya pandangan dan Bapak juga udah menyebutkan nih perbandingan yang mencolok lah dari generasi Bapak sama generasi sekarang. Nah Pak, sekarang aku tanya Bapak sebagai wakil rekan nih Pak, bagaimana nih Pak menurut Bapak sistem pendidikan saat ini dalam memenuhi kebutuhan Gen Z? Apakah kurang atau pas banget atau ya udah berlebih lah? Ya, jadi memang jadi sekarang tuntutan kurikulum itu misalnya OBE ya, outcome based education ya. Jadi orang bisa bukan bicara output saja tapi outcome ya. Jadi misalnya gini, generasi misalnya mahasiswa yang angkatan 2024 aja misalnya ya. Nah, itu kan kita sudah berpikir bagaimana merancang kurikulum ya, pembelajaran dan seterusnya yang mampu nanti mereka itu selepas tamat mampu hidup ya, bersaing di 4 tahun yang akan datang kan, 4-5 tahun yang akan datang. Coba bayangkan ya, untuk menghadapi dunia kerja lagi ya. Jadi yang kita susun sekarang itu kurikulumnya bukan kurikulum untuk menghadapi tahun ini, tahun depan, tapi 4 atau 5 tahun yang akan datang. Ya. Nah, oleh karena itu memang kita sangat menyadari ya, misalnya apa? Ketika kita masih menggunakan pembelajaran atau pendekatan pembelajaran seperti yang lama-lama mungkin tidak cocok lagi ya. Padahal dulu asal kata kuliah itu asal katanya ya kuliah ya, konteksnya itu seolah-olah satu arah kan. Iya betul Pak. Nah jadi kuliah itu ya seperti dalam tanda kutip ya, seorang dosen memberikan kuliah, dia bicara di depan kelas itu, yang lain dengar dan seterusnya, kasih tugas. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah oleh karena itu dalam pendekatan atau dalam kurikulum outcome based education itu, mulai dari kurikulumnya berbasis outcome, proses pembelajarannya juga harus berbasis outcome. Nah termasuk asesmennya, ya evaluasinya juga, ya. Dan itu menggunakan berbagai pendekatan ya Pak ya, segala jadi, cara dicoba. Yang kita pikirkan nanti profil lulusan itu jadi apa? Nah misalnya kalau Pekon ya mungkin menjadi seorang guru ya atau pendidik, kita harus bayangkan dari sekarang bikin perencanaan, bikin kurikulum, bikin desain pembelajaran yang mereka itu nantinya setelah tamat betul-betul jadi seorang guru. Berhasil ya Pak ya, berhasil ya. Dan nanti dia jadi gurunya itu 4-5 tahun yang akan datang untuk angkatan 2024. Nah, jadi kita harus berpikirnya ke depan. Betul banget. Ya. Tapi kalau kita masih berpikir dulu saya waktu kuliah seperti ini, cara ngajarnya seperti ini, mungkin nggak bisa ya Pak, karena nggak sepenuhnya cocok lagi. Juga ya Pak. Apa yang tadi alamnya udah berbeda, masanya udah berbeda. Juga. Nah Pak, kan Bapak ada menyinggung tentang cara mendidik dan sebagai mana. Nah jadi aku mau nanya nih Pak, gimana, ada nggak sih Pak kejadian lucu selama di kelas dalam mengajar Gen Z ini Pak? Ya, jadi yang pertama memang sebagai dosen kita, karena kita menghadapi berbagai generasi ya.
Ya pertama ya mungkin awal-awal kita juga sering gimana lah rasanya ya. Tapi setelah kita pahami, ini kita ngajar mahasiswa yang generasinya berbeda dengan kita ya. Jadi kita harus pikir ulang gitu ya. Gimana cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan juga bagi mereka ya. Mungkin yang cocok dengan generasinya ya. Nah, sesuai dengan masanya, ya. Nah Pak, kalau yang terakhir nih Pak, terakhir banget, tapi sebenarnya mau bahas-bahas lagi sih Pak, cuman karena kita keterbatasan waktu, jadi ini pertanyaan terakhir untuk Bapak, yaitu gimana nih Pak pendapat Bapak terhadap mahasiswa yang ketergantungan nih Pak dengan AI? Ya pertama, AI bagus ya. AI bagus. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya. Betul. Jadi makanya katakan mungkin kalau mahasiswa lama mesti kerja keras. Kalau sekarang nggak, mahasiswa sekarang harus kerja cerdas lagi. Kerja cerdas. Jadi kerja cerdasnya harus lebih banyak daripada yang tadi ya. Sebelumnya. Ya. Kerja keras penting ya. Makanya Bapak bilang tadi, kita nggak bisa juga mengatakan generasi yang baik, karena berbeda. Berbeda. Mungkin dia lebih banyak menggunakan kecerdasan ya yang ada pada dirinya atau kecerdasan buatan yang ada di sekitar dia. Yang ada di lingkungannya ya Pak ya. Oleh karena itu memang pertama kita nggak bisa juga melarang. Tapi yang harus kita pahami bahwa teknologi itu satu kelemahan, dia nggak punya etika. Nah iya betul. Tidak ada standar moral juga kan. Tidak ada standar moral. Nah itulah peran kita di kelas ya. Silakan gunakan. Kalau kalian ambil misalnya referensi punya orang lain, yang penting kalian harus cantumkan. Dan kalau kalian menggunakan AI untuk meresume sebuah bacaan, kalian harus baca. Kuasai. Iya betul. Kenapa? Ini kan persoalan cara aja. Iya. Yang biasanya dia harus cari buku 10, dia baca satu-satu, waktunya habis seminggu misalnya. Betul. Sekarang enggak, dengan ada cara ringkasnya. Cara ringkas, tapi intinya apa? Dia harus pahami. Yang nggak boleh apa? Copy paste itu. Copy pastenya. Ya. Jadi buat pekoners di rumah, boleh. Ada pesan nih dari Pak Marwani. Boleh memakai AI, silakan, tapi harus cerdas-cerdas dalam memakainya. Tapi silakan gunakan karena itu proses ya, mempersingkat waktu ya. Tapi yang penting kita harus pertama tentu jujur ya. Kalau menggunakan punya orang lain ya kita akui kita pakai punya orang lain. Yang kedua ya tentu kita kuasai dengan baik ya. Betul banget. Nah artinya kalau misalnya tercantum di AI lalu kita copy paste, kita nggak belajar. Betul. Jadi belajarnya apa yang benar? Kita belajar nyalin aja berarti ya Pak ya. Tapi kita pelajari, kita kuasai sesuatu yang mungkin kita peroleh dengan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan gitu. buatan. Ya. Nah Pak, nggak kerasa ya Pak ya, kita ada diskusi-diskusi hangat nih antara Gen X dan Gen Z nih. Gimana Pak? Seru nggak Pak nih diskusi bareng? Seru sekali ya. Seru sekali dong ya Pak ya. Tapi nggak cukup nggak sih Pak? Rasanya seru-seruan cuma diskusi aja. Pastinya kita ada permainan nih Pak. Bukan permainan sih, cuma lebih Nurul request nih sama Bapak. Boleh dong Pak? Boleh ya Pak ya. Nah, di sini Nurul ada request untuk Bapak menyebutkan top 5 lagu kesukaan Bapak dan nanti dipilihlah salah satu buat dinyanyikan. Sepangkal boleh. Boleh Bapak? Nah, top 5 lagu yang Bapak suka apa aja tuh? Ya, mengenai bicara hobi mungkin ya, lagu ya. Iya, betul Pak. Nanti ditanya 5 ya, 5 lagu berarti bisa juga tuh 5 genre musik ya. Saya suka semua musik. Tergantung situasi. Karena juga suka memainkan alat musik ya. Saya bisa main keyboard ya. Kalau nyanyi misalnya lagu-lagu lama, lagu pop lama misalnya lagunya Gurumi 05 ya. Ya misalnya Bulan Bicara, Widuri. Tapi juga suka dengar nih lagu-lagunya siapa yang pop sekarang ya. Sheila on Seven mungkin Pak? Suka juga. Aduh. Ya Peter Pan apa ya. Lagunya Dewa. Ya suka juga itu. Waduh, berarti Bapak nih Gen X rasa Gen Z nggak sih Pak? Lagu dangdut juga suka. Lagu dangdut juga suka, waduh. Emang semua genre disapu rata kan ya Pak ya? Lagu Minang juga suka. Aduh. Ya. Tapi memang setelah apa namanya pulang haji ya 2016 saya mulai mikir-mikir juga itu. Kalau lagunya pesannya mubalik nggak boleh sebenarnya kan. Iya betul. Harus pilih juga nih lagu-lagu yang pesannya bagus ya. Pesannya bagus. Tapi karena suka itu ya akhirnya kadang-kadang ternyanyikan juga ya. Nah, misalnya 5 lagu ya. Iya betul. Kalau di lagunya lama itu seperti lagunya
Bulan Bicara, lalu Midori juga suka. Kenapa suka? Kalau kita nyanyi, yang tua-tua tuh pada senang kan. Ya. Kemudian kalau lagu pop Indonesia, ya misalnya lagunya apa? Pelangi di Matamu. Nah, Pelangi di Matamu. Jamrut ya. Iya Pak, betul. Lagu apa namanya? Lagi satu. Kekasih Bayangan. Oh, Kekasih Bayangan. Sudah juga. Aduh. Kalau lagu saya suka, tapi mungkin nggak hafal semua. Betul. Jadi kalau kita tuh hafalnya semangat gitu aja. Iya betul Pak. Jadi kalau nyanyi mesti bawa ini juga kan. Bawa liriknya ya Pak ya. Liriknya. Apalagi nih Pak, satu lagi. Lagu Minang saya suka semua. Apa tuh Pak? Salah satu lagu Minang yang Bapak suka? Lagu Minang itu misalnya apa tuh ya? Ada pesan juga sebenarnya lagunya itu tentang lingkungan ya. Judulnya itu sering lupa itu. Ya. Apa tuh Pak? Mungkin boleh dinyanyiin dikit Pak, mana tahu. Aku juga tahu lagunya. Tapi kalau penyanyi Minang itu senang semua itu. Senang misalnya semua, apa? Ini saya sebutin aja ya, yang perempuan misalnya. Yona Irma. Nah, itu keren tuh, saya suka. Suaranya bagus ya. Tampilannya bagus. Oke. Nah, saya mengatakan dia seperti siapa dulu namanya Edi Kasim ya. Kalau yang udah meninggal kan. Nah mungkin ya seperti itulah penggantinya, yang legendnya itu ya. Legendnya itu ya Pak ya. Nah nih Pak, dari yang Bapak sebutkan tadi, judul-judul lagu dan artisnya, mungkin boleh nih Pak dipilih salah satu yang menjadi favorit Bapak, atau mungkin yang Bapak ingat nih sekarang lagu sepangkal-sepangkalnya, boleh dinyanyi ini Pak. Oh yang tadi aja. Lagu ada Jamrut tadi Bapak. Belum Bicara aja lah ya. Nah boleh, ya. Nah nggak ada yang musik ya. Kalau yang lain itu kalau nggak pakai musik gimana ya? Agak kosong ya Pak ya. Benar, ya. Aduh, boleh Pak. Saya feelingnya nyanyi bisa kalau ada musik. Oke, berarti emang tempo of the beat-nya tuh emang betul, udah karena kita biasa main musik jadi. Oke. Jiwa seninya nih. Jadi Pak, dinyanyikan sama. Jadi ini khusus buat Pekoners yang di rumah ya, sesuai dengan permintaan Nurul. Kita coba satu bait saja ya. Lagu dari Mururi Pesolima ya, Bulan Bicara. Oke. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemilang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang lupa dia. Penggal aja udah luar biasa banget nih Pak terdengarnya. Memang betul ya teman-teman Pekoners ya. Kalau suaranya penasaran ya, biasanya kalau ada kesempatan ya Pinkers atau Pekoners Pak, ya betul. Kalau ada acara biasanya Pak suka nyanyi ya. Oke. Termasuk di acara mahasiswa ya. Betul, Pekoners yang mau penasaran nih untuk lebih lanjut, mau dengerin lagu-lagu Bapak yang Bapak nyanyiin full, nah datang tuh di acara-acara kemahasiswaan ya Pekoners ya. Nah Pak, terima kasih udah menyempatkan waktunya dan bisa hadir nih Pak di podcast Pendidikan Ekonomi. Gimana Pak, seru nggak sih Pak di podcast Pendidikan Ekonomi? Ya seru sekali deh, bangga kita ya. Pekon punya podcast yang seperti ini, luar biasa. Aduh, terima kasih banyak loh Pak atas pujiannya. Nah Pak, sebelum kita tutup, pastinya seperti biasa Nur mau minta closing statement nih dari Bapak. Boleh nih Pak, satu closing statement dari Bapak. Ya buat Gen Z, ya boleh pakai kecerdasan buatan, tapi jangan lupa kita punya kecerdasan manusia, ya. Dan itu tidak akan dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Silakan gunakan AI, tapi tentu kita sebagai manusia punya etika, punya norma ya, yang mesti kita jaga, yang mesti kita gunakan ketika menggunakan kecerdasan buatan. Itu aja. Oke nih Pekoners, diingat ya, kita boleh menggunakan kecerdasan buatan, tapi tetap ingat dengan diri kita, tetap ingat dengan moral dimanapun kamu berada ya Pak ya. Waduh, terima kasih sekali lagi nih Bapak. Tapi ini Pak, boleh Pekoners mungkin pada kepo nih, apa media sosial Bapak? Karena mungkin mau dengerin lanjut nih suara emas Bapak. Boleh nih Pak, di-spill media sosial. Jadi memang sebenarnya saya juga main di Facebook ya, main di IG, tapi sekarang masih cari konsep yang pas ini ya untuk IG. Jadi IG itu memang buat Pekoners juga
IG itu gunakan IG sebagai wadah sarana untuk membranding ya, membranding diri kita dalam tanda kutip kemampuan kita ya, potensi yang kita miliki. Tapi kalau adik penasaran mau lihat juga IG-nya ada ya, tidak di close rasanya. Jadi silakan nanti di follow di ya, di sini. Ya, Putar-putar ya Pak ya. Di sini. Okay. Semangat editor. Ya. Nah Pak, boleh nih. Nah buat teman-teman juga, buat teman-teman Poners, jangan lupa nih kepoin kegiatan yang ada di Labor di sini, dan juga jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan juga YouTube yang ada di sini. Nah Pak, karena udah di akhir banget nih Pak, walaupun masih mau bincang-bincang, tapi baiknya kita tagline dulu nih Pak dari podcast, yaitu The more you know, the more you grow. Oke Pak? Oke. Nah, kita ke kamera tengah ya Pak ya. Oke. Nah, tetap saksikan kami di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Saya Nurul Azizah pamit dan Pak Marwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat siang Bapak.